Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Karisma Islami selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul konseling kelompok. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama ada Aulia Oktaviani, yang kedua ada Dea Sekar Ayu Febriani, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Rosa Amalia. Langsung saja lanjut ke materi. Yang pertama ada pengertian konseling. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Lalu, yang kedua ada pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan dari dua orang individu atau lebih yang memiliki motif atau tujuan yang sama sehingga melakukan interaksi, baik yang berinteraksi sangat intensif maupun tidak ada sama sekali, sehingga membentuk kelompok dengan tujuannya masing-masing. Lanjut, ada pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dea dan Aulia tentang pendekatan konseling kelompok. Selanjutnya yaitu pendekatan konseling kelompok. Yang pertama ada konseling kelompok dengan pendekatan psikoanalitik. Pembahasan dalam pendekatan psikoanalitik terarah pada tahap-tahap perkembangan kehidupan individu dan juga evolusi dalam kehidupan dan proses kelompok analitik sendiri. Tujuan dari psikoanalitik adalah restrukturisasi karakter dan sistem kepribadian konseli. Penjelasannya adalah untuk menata kembali struktur watak dan kepribadian konseli. Tujuan dapat dicapai dengan membuat konflik-konflik yang tidak disadari menjadi disadari dengan memuji dan menjajaki materi yang bersifat intrasikis. Yang kedua yaitu ada konseling kelompok dalam pendekatan psikologi individual. Tokoh dari teori psikologi individual adalah Alfred Adler. Adler dan para pembantunya menggunakan pendekatan kelompok dalam pusat bimbingan anak di Wina sejak tahun 1921. Tujuan dari konseling kelompok psikologi individual adalah mengurangi intensitas perasaan inferior atau rendah diri, memperbanyak kebiasaan yang salah dalam memahami, mengubah tujuan hidup, perkembangan perasaan terhadap orang lain, dan meninggalkan aktivitas. Yang ketiga yaitu ada konseling kelompok dalam pendekatan client-centered. Pendekatan ini didasari bahwa manusia cenderung bergerak ke arah keseluruhan dan ke arah perwujudan diri, dan bahwa anggota kelompok sebagai individu dan juga kelompok sebagai keseluruhan itu dapat menemukan arah sendiri dengan bantuan yang minimum dari konselor kelompok atau fasilitator. Tujuan konseling kelompok dari pendekatan client-centered ini adalah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada individu atau konseli untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, berkembang, dan terrealisasi potensinya. Yang keempat yaitu ada konseling kelompok dalam pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral lebih berorientasi pada masa depan dalam menyelesaikan masalah. Inti dari behavioral adalah proses belajar dan lingkungan individu. Konseling behavioral dikenal sebagai ancangan yang pragmatis, pragmatic approach. Tujuan umumnya yaitu membantu konseli menghilangkan perilaku bermasalah dan mempelajari tingkah laku yang lebih efektif. Tujuan khususnya yaitu membantu konseli mempelajari tingkah laku spesifik sesuai dengan keunikan konseli. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan konseling kelompok rasional emotif. Rasional emotif menekankan pada kebersamaan dan interaksi antara berperilaku atau tindakan. Dalam pendekatan ini, konseling berusaha untuk dapat mengubah cara berpikir, cara berperasaan, dan cara berperilaku. Rasional emotif ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir konseling agar menjadi berpikir rasional. Kemudian yang selanjutnya adalah konseling kelompok
dalam pendekatan analisis transaksional. Tujuan dari analisis transaksional ini adalah membantu agar anggotanya ini dapat melewati masa lampaunya pada saat sekarang. Dalam konteks ini, masa lampau disajikan melalui ego anak dan orang tua, dan sedangkan masa sekarang diwujudkan dalam ego dewasa. Kemudian yang selanjutnya adalah konseling kelompok dengan pendekatan realitas. Tujuan dari terapi ini adalah agar setiap individunya bisa mendapatkan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.